Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas mengenai beberapa jimat yang ada dalam naskah kuno. Mari disimak apa yang akan saya jelaskan setelah ini. Oke, di beberapa video yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai isi dari naskah yang sama, akan tapi berbicara mengenai isyarat mimpi, isyarat kedutan, dan juga tentang rumah, menempati rumah. Nah, video kali ini saya akan mengulas dengan teks yang berbeda meskipun dalam satu naskah yang sama, yaitu mengenai beberapa jimat yang berbentuk raja yang itu mempunyai fungsi tertentu untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu dijelaskan bahwa apabila ingin melindungi rumah dari bahaya maling atau pencuri, maka naskah ini menganjurkan untuk menempelkan raja di atas pintu rumah kalian, Sobat Klasik. Bahasanya puniko jimat tumbal omah ginantung ing lawang ora kena mlebu maling, ikilah rajae. Nah, bahwa jika ingin melindungi rumah dari maling atau pencuri agar tidak berani untuk masuk rumah tersebut dan tidak melakukan kejahatan di dalam rumah tersebut, maka dianjurkan untuk menempelkan raja di atas daun pintu dari rumah Sobat Klasik semuanya. Nah, beginilah bentuk rajanya. Itu bentuk dari raja untuk melindungi rumah dari pencuri yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, huruf Arab, yaitu ada alif, ada to, ada ha, ada kaf, dan di situ menurut naskah ini pasti mempunyai makna tersendiri, akan tapi hanya diwakili oleh beberapa huruf, dan itu familiar ya di beberapa raja memang ketika menggunakan huruf-huruf hijaiyah, huruf Arab. Naskah-naskah kuno atau manuskrip itu menjelaskan bahwa ya diwakili dengan masing-masing huruf yang itu tidak bersambung, atau tidak semua hurufnya itu jika bisa bersambung akan disambungkan, akan tapi berdiri sendiri-sendiri dari masing-masing huruf. Nah, itu ciri khas dari raja yang menggunakan aksara atau bahasa Arab, huruf hijaiyah dalam huruf Arab. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai jimat untuk mengobati orang gila. Nah, Sobat Klasik, apabila menemui orang gila di pinggir jalan atau mungkin di sekitar Sobat Klasik ada yang mengalami gangguan jiwa atau bahasa sekarangnya itu ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Nah, menurut naskah ini bahwa orang tersebut bisa disembuhkan dengan menggunakan raja tertentu, dan rajanya seperti ini: wawu, dal, wawu, wawu, wawu sampai 4 kali, lalu yang terakhir adalah to. Nah, beberapa huruf hijaiyah yang diwakili oleh wawu, to, dan to menurut naskah ini bahwa itu bisa mengobati wong edan. Bahasanya wong edan yang ditulis, rajanya ditulis di atas kertas, lalu kemudian ditaruh di leher, bahasanya gulu yang nantinya biasanya berbentuk seperti kalung gitu loh. Nah, ditulis di atas kertas, lalu dibuat ada kalungnya dan dipakai oleh orang tersebut, maka insya Allah menurut naskah ini orang yang
sedang dalam gangguan jiwa itu akan segera sembuh dari sakitnya. Yang ketiga, jimat yang ketiga yaitu tentang penudung setan atau perlindungan dari setan. Rajanya bukan lagi berbentuk huruf sebagaimana dua raja yang sebelumnya tadi, akan tapi berbentuk gambar. Nah, seperti ini gambarnya, seperti ini, kotak, lalu kayak ada kakinya. Nah, lalu setiap pinggirnya ada lancip-lancipnya. Raja tersebut menurut naskah ini yaitu ditulis di tembaga. Nah, bahasanya tinulis ing tembaga, sehingga bukan lagi di kertas. Kalau dua raja yang sebelumnya tadi ditulis di kertas ya, kalau yang untuk pelindung atau penudung setan ini yaitu ditulis di tembaga. Nah, sehingga tidak sembarang tempat ya, ternyata ada tempat tertentu atau media tertentu untuk menuliskan raja ini atau menggambarkan raja ini. Dan menurut naskah ini akan orang yang menggunakan raja ini maka akan terlindungi dari setan yang mengganggu dirinya atau orang tersebut dan keluarganya. Dan kemudian raja berikutnya balik lagi bentuk raja yang nantinya berbentuk huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam aksara Arab ya, yaitu punika tambane loro cacingan. Nah, ternyata menurut naskah ini orang yang sakit cacingan, biasanya anak kecil itu ya, anak kecil yang biasanya di perutnya itu sakit dan juga gatal di bagian duburnya, maaf. Nah, menurut naskah ini ternyata bisa diobatin bukan hanya dengan obat-obat medis ya, akan tapi dengan menuliskan raja, lalu kemudian raja tersebut dilarutkan dalam air dan diminumkan oleh anak tersebut, maka insya Allah menurut raja ini ya akan sembuh dari sakit cacingan itu. Nah, begini bentuk rajanya: alif 4 kali, wawu, alif, kaf, wawu 4 kali, lalu kaf lagi, dan yang terakhir juga kaf. Huruf-huruf yang mewakili yaitu ada alif, wawu, dan juga kaf. Dan kafnya bentuknya bukan kaf ketika berdiri sendiri ya, tapi seperti kaf yang ketika di awalan yang akan bersambung dengan huruf yang lainnya. Nah, itu bentuk raja dari menyembuhkan orang atau anak yang sedang sakit cacingan. Oke, nah itu beberapa bentuk raja. Mungkin sobat klasik jika percaya dengan bentuk-bentuk perlindungan dengan cara membuat raja seperti ini, nah ini bisa menjadi referensi untuk sobat klasik dan sudah dijelaskan dalam naskah kuno bahwa seperti itu bentuk raja-raja untuk melindungi dari setan, untuk melindungi dari para pencuri dari rumahnya, dan juga yang terakhir yaitu untuk mengobati penyakit, yaitu penyakit gila atau orang yang sedang mentalnya, jiwanya itu sedang terganggu, dan juga penyakit yang berbentuk cacingan seperti itu. Oke, semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik mengenai bentuk-bentuk raja dalam naskah kuno. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.